Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Siska. Saya akan melaksanakan pra-observasi kelas dulu sebelum saya masuk ke kelas Bu Sri ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama itu tentang tujuan pembelajarannya yang akan Bu Sri laksanakan apa nih Bu? Insya Allah tujuan pembelajarannya yang akan kami laksanakan besok itu melalui media Candygraph itu siswa kelas 11 mampu untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa mawon Bu? Area pengembangannya rencananya saya akan melaksanakan diferensiasi proses, mencoba untuk diferensiasi proses. Kemudian selain itu juga berkaitan dengan kesadaran diri dan kemampuan untuk mereka itu berrelasi karena nanti ada diskusi kelompok di dalam kegiatan pembelajarannya. Berarti ada diskusi kelompok, kemudian diferensiasi proses, kesadaran diri juga nih Bu. Kemudian strategi apa yang dipersiapkan Bu Sri untuk pelaksanaan nanti observasi nih Bu? Strateginya selain nanti ada diskusi kelompok, mereka bekerja kelompok. Kemudian yang berikutnya saya menggunakan model pembelajaran kooperatif kelompok dan tipenya itu tipe STAD. Nah nanti setelah mereka bekerja kelompok itu setiap kelompok mendapatkan penghargaan ya walaupun hanya tepuk tangan, walaupun hanya penghargaan secara lisan seperti itu. Biar mereka itu ada timbal balik untuk mereka sendiri. Oh berarti saya itu bangga, saya itu mampu, saya itu mendapatkan tepuk tangan dan sebagainya. Gitu aja Bu Sri untuk melaksanakan pra-observasi kelas. Kita masuk ke kelas di hari berikutnya nih Bu. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, luar biasa. Kelas 11E, ada beberapa yang tidak masuk? Ada. Saya cek satu-satu ya. Dan saat saya mengecek kehadiran, yang saya anggap hadir adalah yang siap belajar. Dengan cara menyatakan siap belajarnya dengan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya masih ada kaitannya dengan materi minggu atau pertemuan sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik cerpen atau unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Apa saja? Nanti yang saya panggil namanya sebutkan satu saja. Misalnya alur. Jadi yang saya anggap, yang saya ngecek presensinya ini yang saya anggap hadir adalah yang siap belajar. Ya. Jam pelajaran ya. Nah itu tadi udah lagi ada yang bertanya lagi ada yang tahu bingung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Beranggotakan siapa saja? Yang beranggota 4 orang dari Ayu Desiana absen 8. Saya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bu Sri akan melaksanakan pasca observasi kelas yang sudah saya lakukan nih Bu. Di
di sini saya mau menanyakan kira-kira tujuan pertemuan kita kali ini nopo nggih? Tujuan kita bertemu hari ini Bu Siska, saya harap ada beberapa hal masukan untuk saya selama kemarin Bu Siska dan saya ngobrol, Bu Siska sempat ke kelas saya mengamati, itu saya harap ada ilmu yang saya dapatkan tentunya berasal dari pengalaman kemarin. Kemarin kita sudah mengobrolkan tentang praobservasi itu, tentang pengembangan yang ingin dicapai Bu Sri, kemudian strategi yang ingin Bu Sri lakukan, kemudian menurut Bu Sri penampilan Bu Sri saat observasi di kelas kemarin itu gimana? Penampilan saya sendiri. Penampilan saya sendiri berarti kan saya berkaca sendiri. Iya, berkaca dulu. Menurut saya sebagai pribadi, ya saya berusaha sudah maksimal tentunya. Walaupun kalau untuk melayani siswa pasti karena mereka itu beraneka ragam karakter, beraneka ragam gaya belajar, belum semuanya saya bisa melayani dengan kebutuhan mereka. Tapi saya sudah berusaha dengan beberapa hal yang saya sempat laksanakan kemarin. Gitu. Berarti untuk strateginya sudah dilaksanakan, kemudian pembelajarannya sudah menurut Bu Sri sudah sesuai begitu nggih Bu? Oke, kalau gitu sekarang saya sampaikan pengamatan saya dulu nggih Bu. Jadi saat pembelajaran itu Bu Sri sudah melaksanakan diferensiasi, namun diferensiasinya baru proses yang saya lihat di kelas itu. Kemudian yang kedua, karena kita itu sekolah adiwiyata nggih, nuwun sewunya, muridnya tidak diajak untuk melihat lingkungan kelas. Jadi masih ada beberapa barang di bawah. Nggih. Jadi itu. Kemudian yang ketiga mungkin untuk waktunya kayaknya kemarin dari saya lihat RPP-nya, kemudian saat pelaksanaan itu ada perbedaan, jadi ada yang kurang waktunya. Terus untuk yang keseluruhan untuk pembelajaran itu sudah cukup bagus, namun tadi untuk manajemen waktunya mungkin kurang. Kemudian yang perlu ditambahi untuk diferensiasinya, jadi baru ada diferensiasi proses saja. Gimana menurut pendapat Bu Sri? Pak, hasil pengamatan saya sesuai atau mungkin ada yang beda? Kalau menurut saya pendapat dari pengamatan Bu Siska barusan berdasarkan menemani saya mengajar kemarin sangat sesuai. Saya sadar Bu Siska itu semua kelemahan yang sempat saya lakukan kemarin. Di antaranya tadi mengingat kita sekolah adiwiyata harus ada perhatian khusus untuk hal itu. Saya lengah di situ memang kemarin. Kemudian untuk waktu memang saya akui, saya pikir itu kemarin pada saat pembelajaran menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen berikut sampai ke penilaian individu, saya pikir cukup untuk 2 jam. Ternyata tidak cukup. Padahal di modul, ya memang kekeliruan saya, di modul itu kemarin saya belum detail untuk manajemen waktunya, sekian menit untuk apa, sekian menit untuk apa, seperti itu. Oleh karena itu, yang tadinya rencana saya itu, planning saya 2 jam pelajaran dengan 1 pertemuan, selesai, ternyata tidak cukup. Ternyata sampai loncat di pertemuan berikutnya, termasuk terutama pada bagian presentasinya, hasil dari kerja mereka. Kemudian selain itu juga saya sadar bahwa diferensiasi yang saya laksanakan kemarin baru berkutat pada diferensiasi proses. Jadi saya memang berusaha untuk melayani siswa sesuai dengan kesulitan, terutama pada saat mereka itu berkelompok. Setiap kelompok itu berbeda-beda mengalami kesulitannya. Kemudian pada saat evaluasi individu juga saya sudah berusaha untuk memberi kemerdekaan lah untuk mereka. Kalian merdeka mau pilih yang tingkat kesulitan yang mana. Saya pikir seperti itu. Kemudian ya itu memang baru diferensi proses yang saya laksanakan. Untuk produk, kemudian konten, mohon maaf, saya akui memang belum saya laksanakan. Karena waktu tadi, karena waktu juga manajemen waktu utamanya.
Kemudian untuk rencananya pengembangan dirinya Bu Sri selanjutnya setelah hasil supervisi tadi, kemudian untuk pembelajaran berikutnya, kira-kira aktivitas pengembangannya mau gimana? Aktivitas pengembangan yang harus saya laksanakan, belajar dari pengalaman kemarin, tentu saya pokoknya harus punya target, punya target biar waktu-waktu kedepannya itu saya bisa belajar banyak tentang diferensiasi produk, kemudian diferensiasi konten, biar mereka itu tidak jenuh dengan satu sumber belajar, karena ada yang audiovisual, ada yang visual, itu ada yang kinestetik, itu kan mereka beraneka ragam karakter. Jadi saya akan berusaha banyak belajar, baik itu dari PNM, kemudian dari media pembelajar yang lain, berusaha untuk mencari banyak sumber konten disesuaikan dengan gaya belajar siswa, kemudian outputnya produknya. Misalnya saya sempat terpikir, Bu Siska, kan ada yang audiovisual, ada yang ini, ada yang kinestetik. Saya juga saya sebenarnya sudah pernah melaksanakan, tapi bukan di kelas yang kemarin Bu Siska temani, melainkan di kelas 10 saya pernah berusaha untuk membuat produk yang berbeda hasil. Jadi ada siswa kelas kalau nggak salah kelas 10G dan 10H, saat itu saya ada mengalihwahanakan dari laporan hasil observasi yang mereka tulis secara individu itu. Kemudian saya bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar, kemudian ada di situ materi mengalihwahanakan, mengubah bentuk sesuaikan. Saya sudah berusaha menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Yang kinestetik saya arahkan untuk membuat buku tempel waktu itu, karena berkaitan gerak, mereka bergerakan. Kemudian yang visual saya arahkan untuk membuat mind mapping, karena berhubungan dengan warna, dengan sesuatu yang indah, mereka menggunakan simbol warna dan sebagainya. Kemudian yang audio saya arahkan untuk membuat video, kemudian diupload, boleh di YouTube, boleh di track, kemudian linknya kirim ke saya. Tapi itu baru di kelas 10, kelas 11-nya belum. Gitu, berarti tujuan yang ingin dicapai itu pengennya mereka itu senang gitu ya, Bu. Mereka itu senang, nyaman, sesuai dengan minatnya, begitu nggih. Kemudian kalau dari situ kira-kira ukuran keberhasilannya, merasa Bu Sri nanti kira-kira berhasilnya itu dilihatnya kriterianya dari mana? Kira-kira ukuran keberhasilan dari yang saya harus targetkan itu berarti mereka itu ukuran keberhasilannya harus bisa, misalnya produk ya, harus ada produk yang berbeda dari setiap kelompok misalnya atau setiap siswanya. Kemudian dari konten ya berarti saya harus mampu menyajikan konten yang berbeda-beda. Misalnya untuk anak kinestetik saya berarti harus misalnya ada demonstrasi atau apa. Kemudian untuk yang anak visual berarti harus saya audio misalnya saya carikan video, misalnya nggak bikin sendiri ya berarti dari sumber yang lain. Saya harus bisa menyajikan itu, Bu Siska. Kemudian waktunya gimana kira-kira? Saya harus mau kapan gitu. Waktunya ya pokoknya dalam waktu yang segera mungkin tentunya, biar tidak terlampau lama. Dalam semester ini begitu nggih Bu, targetnya mungkin nggih, karena kemarin juga ada supervisi, kemudian kita juga PKKS mungkin bulan Desember itu ada PKKS gitu nggih. Kemudian di sini kita tarik kesimpulan dulu nggih Bu. Tadi kan kita kira-kira kan kemarin sudah berarti ada strategi, kemudian mau apa sih indikatornya gitu kan. Kira-kira kalau menurut Bu Sri kesimpulannya gimana? Kesimpulan dari pertemuan kita dari kemarin ya Bu Siska. Kesimpulannya ya itu, saya harus banyak belajar lebih untuk mengembangkan diri saya, untuk bisa melayani siswa dengan maksimal, untuk bisa menemani mereka belajar di kelas sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan minat belajar masing-masing. Kemudian selain itu kesimpulan berikutnya ya saya harus bisa memanage waktu, harus lebih merencanakan dengan matang, waktunya harus diatur betul, jangan sampai ya meleset sih boleh sedikit, tapi jangan terlalu panjang begitu. Selain guru jam yang berikutnya ya. Gitu berarti Bu Sri untuk pertemuan kali ini
kita ngobrol-ngobrolnya seperti itu, berarti sudah ada tindak lanjut. Saya tunggu pertemuan berikutnya, ketemu dengan saya kalau pas jam kosong, nanti kira-kira sudah ada perbaikan apa belum. Begitu nggih Bu Sri? Insya Allah. Nggih, terima kasih Bu Sri. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.